Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan sudah berikan kita kesempatan untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan marilah saat ini pada pagi hari ini kita mau sama-sama menundukkan hati kita. Kita mau sama-sama menundukkan setiap pikiran kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi setiap kami Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami rindu Bapa untuk kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Karena kami percaya Bapa Engkau akan bertata dalam setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, hanya nama Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Kita akan sama-sama pujikan lagu ini. Kau yang terindah bagi kami Bapa. Kau yang
pujikan lagu ini bersama-sama. Katakan, kami mengingat setiap kasih-Mu Tuhan. Kami mengingat setiap kebaikan-Mu. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Begitu besar
yang seringkali membukakan hatimu. Kami anak-anakmu yang seringkali mengecewakan hati Tuhan karena kegagalan demi kegagalan kami. Tapi sungguh di saat kami berdosa, di saat kami gagal, di saat itulah Tuhan mau menebus kami. Engkau Tuhan mau turun dari surga bagi setiap kami. Engkau Tuhan mau disalib bagi kami. Maka Engkau Tuhan bangkit, sehingga sungguh Tuhan kami saat ini memiliki keyakinan iman bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang tidak hanya mati menebus kami, tetapi kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, yang hidup, yang terus menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Apapun musim hidup kami, entah kami dalam keadaan suka, entah kami dalam keadaan duka, entah kami dalam keadaan yang senang, entah kami dalam keadaan yang penuh pergumulan, entah kami dalam keadaan di atas ataupun kami ada di titik yang paling terendah dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Sungguh sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan, kami mau mengakui siapakah kami, sehingga sungguh kasih-Mu Kristus Yesus Tuhan terlalu besar bagi kami. Tidak ada kata lain Tuhan selain kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Tidak ada kata lain Tuhan selain kami berterima kasih untuk cinta-Mu. Tidak ada kata lain Tuhan kami bersuka karena anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah yang Kau berikan bagi kami, yang sesungguhnya tidak layak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja secara bebas di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, dan urapi setiap kami akan merenungkan firman-Mu, agar sungguh kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Shalom, shalom, haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, boleh kita berikan salam kepada kanan kiri kita. Katakan, Kau diberkati Tuhan, Kau disayang Tuhan, Kau disertai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, suatu sukacita ya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Saya mengucap syukur kalau sungguh suatu anugerah Tuhan kita boleh berkumpul di rumah Tuhan, kita boleh ada di rumah Tuhan, kita akan beribadah bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang sudah kita bahas selama ini, bahwa kita sedang memasuki seri Christ Center. Kalau yang pertama kita sudah membahas bagaimana berbicara Christ Center, itu berbicara Jesus is our source. Tuhan Yesus adalah sumber segala kehidupan kita. Tuhan Yesus sumber keselamatan kita. Tuhan Yesus sumber berkat kita. Tuhan Yesus sumber untuk kita bisa mengenal Tuhan yang benar. Maka itulah sebabnya kita mesti Christ Center. Sudah layak dan sudah sepantasnya untuk kita memiliki hidup yang berfokus kepada Tuhan. Dan kita juga sudah membahas di part yang kedua mengenai Christ Center, yaitu Christ is our alasan hidup kita. Kristus adalah alasan hidup kita. Kristus adalah
motivasi hidup kita. Christ is our motive. Ya, alasan untuk kita berbangga itu karena Kristus. Ya, alasan kita untuk kita memiliki harapan akan masa depan itu semua karena Kristus. Kristus adalah segala-galanya bagi hidup kita. Dan di part yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membahas mengenai Christ Center. Jesus is our goal. Kristuslah tujuan hidup kita. Katakan sama-sama, Christ is our goal. 1, 2, 3. Christ is our goal. Jesus is our goal. Christ is our goal. Kristus itulah tujuan hidup kita. Sebab itu mari kita akan buka Alkitab kita, sama-sama kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara mengenai tema Christ Center, Jesus is our goal ini, saya teringat begitu ya, ketika beberapa tahun yang lalu saya sempat konseling dengan salah seorang hamba Tuhan. Dan di situ saya berkata kepada hamba Tuhan ini, Pak, saya mau rencana, mau ini, mau itu, saya punya plan, saya akan seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Saya beberkan semua rencana saya dengan harapan orang yang mengonseling saya ini akan memberikan masukan, memberikan evaluasi. Oh, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, gitu ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya sudah sekian panjang banyak cerita begitu ya mengenai apa yang menjadi tujuan hidup saya itu, satu kalimat yang saya ingat, yang tidak bisa saya lupakan. Hamba Tuhan ini berkata, Isai, bukan rencanamu, tapi rencana Tuhan. Bukan pikiranmu, tapi pikiran Tuhan. Oh, saya di situ dikagetkan Bapak Ibu Saudara. Iya ya, mau gak kepikiran. Segala sesuatu yang terlihatnya itu mungkin mulia, mungkin bagus, mungkin visioner, mungkin luar biasa, belum tentu itu rencana Tuhan, belum tentu itu kehendak Tuhan. Dan disitu saya diingatkan, oh iya, harus menyelaraskan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan dengan apa yang Tuhan mau, gitu ya. Dan kemudian saya sempat kemudian konseling lagi dengan hamba Tuhan yang lain, begitu Bapak Ibu Saudara. Dan pesan yang serupa, hamba Tuhan ini mengatakan seperti ini. Iya, poinnya, saya harus peka, belajar peka sama suara Roh Kudus. Roh Kudus bilang apa? Peka sama suara Tuhan. Tuhan bilang apa? Pekalah dan jalanilah jalan itu. Wah, begitu ya. Saya di situ benar-benar seperti orang yang disegarkan, begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Seperti orang disegarkan. Oh iya ya, seharusnya memang peka sama suara Roh Kudus, peka sama pimpinan Tuhan. Wah, memang pikiran Tuhan, rencana Tuhan yang jadi, bukan rencanamu. Luar biasa. Setelah kemudian beberapa minggu, saya sempat ngobrol dengan orang yang lain lagi. Menariknya, orang itu lalu bilang begini, gini loh Isai, hidup itu kan hidupmu, pilihan itu kan
pilihanmu, ya kamu yang jalani. Ya kamu pilih, kamu jalani. Waduh, begitu ya. Saya pikir ternyata saya tidak sendirian yang harus bertobat. Memang ini juga harus ikut bertobat bersama-sama dengan saya. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bertobat, begitu ya. Kita sama-sama mengikuti jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, seberapa lama kita menjadi anak-anak Tuhan? Dan apa rancangan-rancangan hidup kita? Pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi tujuan hidup kita itu adalah memang plannya kita sendiri, yang mengikuti kesenangan diri kita sendiri, mengikuti kenyamanan diri kita sendiri, mengikuti apa yang memang kita inginkan itu yang harus terjadi? Atau apakah memang benar-benar kita itu mau peka sama pimpinan Tuhan, peka sama suara Tuhan, peka sama tuntunan Tuhan dalam setiap tujuan hidup kita? Adakah yang namanya rencana-rencana kehidupan kita itu memang untuk kemuliaan Kristus? Atau jangan-jangan selama ini kita memiliki berbagai macam rancangan untuk masa depan kita, tetapi sebenarnya hanya untuk kemuliaan diri kita sendiri. Oh, supaya aku nanti makin kaya, supaya aku nanti makin terkenal, supaya aku nanti makin nyaman, supaya aku nanti makin enak, supaya orang makin melihat aku itu makin hormat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, adakah kemuliaan Kristus itu menjadi kompas dalam hidup kita untuk kita melihat masa depan kita, untuk kita mengatur tujuan hidup kita, untuk kita mengatur rencana hidup kita? Dan waktu itu pertanyaannya, bagaimana agar kita ini bisa menjadikan Kristus itu memang menjadi tujuan hidup kita? Bagaimana agar benar-benar Jesus is our goal? Nah, yang pertama yang ingin saya bagikan Bapak Ibu Saudara-saudari dari firman Tuhan teks ini adalah, yang pertama adalah, hiduplah dengan fokus pada hati. Boleh sama-sama katakan hati, 2, 3, hati. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita memiliki hati yang benar-benar fokusnya itu, hidup kita itu fokusnya kepada hati yang terdalam. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan tampilan apa yang di luar. Kalau kita mau fokusnya kepada Kristus, itu semua harus dimulai dari hati kita. Banyak orang hanya melihat tampilan luar, oh tampilannya bagus, oh tampilannya keren, oh dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan hati terdalam? Apakah rencana kita, tujuan kita, plan kita, hati yang terdalam, kalau terus dimasuki terus sampai ke dalam hati yang terdalam, itu benar-benar untuk Kristus atau tidak? Ya, saya teringat begitu dengan salah seorang memang yang berkata kepada saya, hati-hati ya, karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik, belum tentu ternyata itu yang Tuhan mau. Belum tentu ternyata itu bahkan hal yang kita rasa itu kerja yang mulia, yang pelayanan dan lain sebagainya. Wah, itu untuk kemuliaan Kristus. Bisa jadi kalau diproses sampai hati terdalam, oh enggak juga, begitu ya. Nah, kita akan melihat apa yang firman Tuhan ajarkan mengenai hati ini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11 yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di situ Paulus berkata, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Dia memulai dari hati yang terdalam yang takut akan Tuhan. Mengapa Paulus mengatakan ini? Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ya, ayat-ayat yang sebelumnya, dari ayat yang pertama kemudian seterusnya sampai pas ayat ke-10 masuk ayat yang ke-11. Di situ Paulus mengerti betul bahwa kalau dia bisa kenal dengan Tuhan Yesus Kristus, kalau dia bisa in Christ, kalau dia bisa ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tahu betul bahwa itu semua hanya karena salib Kristus. Tetapi ketika dia sudah dilayakkan menghadap Tuhan, dia nggak lalu jadi sombong. Wah, aku pelayan Tuhan, aku orang ditebus Tuhan, jadi aku menghadap Tuhan santai, begitu ya. Enggak. Tetapi kemudian dia membahas bagaimana kita semua orang percaya suatu ketika kelak kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita semua suatu ketika kelak harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebab itu dia tetap memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Dia memiliki rasa takut akan Tuhan. Dia menghormati pribadi Tuhan itu. Dan ketika dia sudah berfokus pada hati yang takut akan Tuhan itulah, baru dia berkata,
karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Artinya meyakinkan orang untuk ikut Kristus, meyakinkan orang untuk hidupnya dipersembahkan bagi Kristus, sebagaimana yang sudah dia kerjakan. Dan bahkan dia menegaskan kepada jemaat Korintus, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap itu bukan hanya bagi Allah saja, tetapi aku harap hati kami yang nyata dengan terang ini juga demikian menjadi pertimbangan bagi jemaat Korintus. Ayo jemaat Korintus, lihat, cek hati kami ini, bahwa hati kami ini fokusnya murni takut akan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang cerita sangat bagus, sangat berharga bagi setiap kita. Jemaat Gideon, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang mau fokusnya kepada hati. Mari kita cek hati kita. Adakah sungguh-sungguh hati kita ini adalah hati yang takut akan Tuhan? Segala plan, segala rencana yang kita kerjakan itu didasari dari hati yang takut akan Tuhan, atau hati yang sebenarnya mau memegahkan diri kita sendiri. Dan sebab itu kemudian Paulus berkata, saya salah baca. Oke. Ya, di ayat ke-12 Paulus berkata, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Dia tak mau berkata, ayolah, wah ini memuji-muji dirinya lagi ya. Tidak. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Kita tahu yang dihadapi oleh jemaat Tuhan itu seringkali memang adalah orang-orang yang pencapaian agamawi, wah ya, yang selalu terlihat secara fisik begitu ya, selalu terlihat secara fisik yang dikejar. Wah, kalau kita ya rajin pelayanan, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin persembahan, macam-macam sesuatu yang terlihat secara fisik begitu ya. Wah, nanti rajin bekerja dan lain sebagainya. Itu yang terus dikejarkan, dan itu yang menjadi bahan kesombongannya, kemegahannya, kebanggaannya. Tapi Paulus berkata tidak. Hati ya, kejarlah bukan hal-hal yang lahiriah, yang fisik, tapi kejarlah yang batiniah, yang ada di dalam hati kita. Boleh kasih tangan kiri, kita katakan fokuslah pada hati, fokuslah pada hati, fokuslah pada hati. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu kalau seperti yang minggu lalu saya juga sempat sharing kan begitu ya. Sebagian dari kita mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu bahwa opa saya adalah hamba Tuhan, dan salah satu nilai berharga yang dia bagikan kepada saya adalah ketika ada seorang yang bertanya di meja makan itu, ya di meja makan itu ketika ada seorang yang bertanya, namanya kan Opa Lo, gitu ya, orang desa panggil, Opa Lo, bagaimana? Apakah para pelayan di gereja ini tuh dibayar gitu ya untuk pelayanan? Dan Opa itu saya lihat hanya tersenyum begitu ya, lalu berkata seperti ini, tidak, gitu ya. Kami dari jemaat kecil sekolah minggu kami mendidik jemaat. Pelayanan itu tidak ada hubungannya dengan uang. Pelayanan itu adalah sebagai rasa terima kasih jemaat kepada Tuhan. Ya, sebagai rasa terima kasih jemaat kepada Tuhan. Itu sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara-saudari, saya melihat bagaimana opa saya ini fokusnya kepada hati. Hati para pelayan, hati jemaat diarahkan, dididik, diarahkan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan saya melihat juga bagaimana ya dalam pelayanan-pelayanan dilakukan oleh opa saya. Saya tuh masih ingat sampai opa saya itu meninggal, gitu ya. Saya itu memberikan testimoni, apa sih yang digambarkan saya itu muncul cuma satu kata, bersih. Gitu ya. Saya katakan, oh ini bersih dalam pernikahannya, bersih dalam ajarannya, bersih dalam keuangannya, bersih dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Bagaimana saya melihat, wah, sampai saya keluar kota ikut menemani pastor conference begitu ya. Di luar kota saya menginap di hotel hanya dengan opa saya berdua. Saya lihat bagaimana ini hamba Tuhan yang
memang mewariskan teladan hidup yang bersih, yang semuanya dimulai dari hati yang bersih, outputnya sesuatu yang bersih. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin kembali mengulang kepada setiap kita sebuah kesaksian yang luar biasa. Kalau memang GPI Gideon ini diberkati oleh Tuhan, bagaimana peralatan musik semua, speaker yang ada, monitor yang ada, tripod yang ada, dan berbagai macam lainnya itu kami tidak mengeluarkan uang sendiri, tetapi Tuhan menggerakkan melalui berbagai macam orang, bahkan backdrop yang ada. Ya saya ingat ini backdrop dulu awalnya kan lungset-lungset begitu ya, sampai sempat ada yang datang dari luar kota, kemudian dia sudah bilang, sampai dia bilang, ini diganti ya Bu? Iya, kenapa? Iya, aku sudah mau bilang ini backdropnya yang lalu tuh lungset-lungset begitu, kan banget mengganggu kalau pas online begitu ya. Diganti yang bagus, dan kok puji Tuhan kalau dia sudah diganti, dan yang ganti pun juga bukan saya. Ya, ada orang-orang yang Tuhan gerakkan akhirnya diganti bagus, dan semua menjadi berkat buat setiap kita. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu yang ingin saya sampaikan adalah, kalau Tuhan sudah memberkati GPI Gideon ini dengan luar biasa, maka GPI Gideon sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk membawa jemaat semua Christ Center, bukan local church center, tidak menyelewengkan kepada local church center, tidak menyelewengkan kepada pastor center, tidak menyelewengkan kepada synodal center dan lain sebagainya, tetapi murni Christ Center. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kemarin bongkar-bongkar di rumah itu ya, saya menemukan ini satu yang bagus sekali begitu ya, tulisannya "Don't touch, this is my bottle." Ya, jangan disentuh, ini adalah botol saya. Dan saya juga lupa ini botolnya siapa, saya nggak tahu begitu ya. Nah, kalau ini begitu bagus, ini botol ada tasnya yang luar biasa keren, tampilannya bagus, dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin mengambil botol minum saya, katakan, wah, saya ingin mengambil botol minum saya, lalu saya buka ya. Saya buka botol minum saya, tapi saya juga mau buka botol minum yang ini. Nah, lalu saya berpikir, karena ini bukan botol minum saya ingin minumnya di botol minum saya sendiri. Saya mau tuangkan airnya. Saya akan tuangkan airnya ya. Loh, kosong, nggak ada airnya. Ya, ternyata apa? Kalau dibuka, ya boleh sih bagus begitu ya, boleh sih bagus. Tetapi kalau terus dalamnya kosong, ya apa manfaatnya begitu ya? Apa gunanya begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya? Ternyata memang yang penting itu luarnya boleh bagus, tapi kalau nggak ada air di dalamnya, dia tetap kehausan. Yang bisa menghilangkan rasa haus itu apa ya? Airnya, begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, sebab itu saya mau mengajak kepada setiap kita, jangan sampai kita lalu fokus kepada hal-hal yang ada di luar kita. Kita terlihatnya wah, aktif pelayanan, aktif ke gereja, aktif memberi persembahan, dan aktif di dalam persekutuan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata dalamnya tidak berjumpa dengan Kristus. Hati kita itu tidak benar-benar takut kepada Tuhan. Hati kita tidak Christ center. Maka pertanyaan saya, apa artinya semuanya itu Bapak Ibu Saudara-saudari? Ketika kita mengatur plan masa depan hidup kita, wah, saya mau bekerjanya seperti ini dan seperti itu. Nanti setelah saya mau yang sudah studi, saya mau menikah, saya mau bekerja lalu seperti ini, jadi seperti itu. Kita atur semua, tapi kalau tidak mengarah kepada Christ Center, tidak untuk kemuliaan Kristus, hati kita tidak kita arahkan untuk takut akan Tuhan, tidak sesuai dengan rencana Tuhan, maka apa artinya semuanya itu? Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, sebab itu kita perlu mengerti pentingnya kita berfokus kepada hati kita. Semuanya itu bukan apa yang tampak di luar kita, tetapi harus apa yang tampak di dalam hati kita, yang berkenan kepada Allah, dan orang lain bisa melihat bahwa memang hati kita itu Christ center. Baru ketika kita fokus kepada hati kita, baru itulah langkah pertama kita untuk kita bisa menjadikan Kristus tujuan hidup kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan saja kita perlu hidup fokus pada hati, tetapi bagaimana kita itu bisa menjadikan Kristus menjadi tujuan hidup kita.
Yang kedua, ketika kita sudah fokus pada hati, yang kedua adalah hidup kita harus dikuasai kasih Kristus. Katakan sama-sama, kasih Kristus. 1, 2, 3. Kasih Kristus. Hati kita, ketika kita berfokus kepada hati, kita mungkin akan menjadi bingung. Lalu apa yang harus kita fokus, yang harus kita lihat kepada hati kita? Ternyata hati kita ini perlu dikuasai oleh kasih Kristus, dikuasai, dikontrol oleh kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Mungkin kita agak bingung ya, apa maksudnya? Tapi mari kita melihat dari yang dijelaskan dalam bahasa Indonesia masa kini. Di situ dikatakan, kalau kami memang nampaknya sudah gila, ya, kalau kami memang nampaknya sudah gila, itu adalah demi kepentingan Allah. Dan kalau kami nampaknya waras, itu demi kepentinganmu. Yang artinya di sini Rasul Paulus ingin berkata bahwa untuk menunjukkan betapa hati kami ini murni di hadapan Tuhan, kami tidak mempedulikan apa yang tampak luar. Kalau kami memang nampaknya sudah gila, yaitu demi kepentingan Allah. Dan kalau kami nampaknya waras, itu demi kepentinganmu. Apa maksudnya? Dia seperti orang gila. Dia itu sampai melakukan perjalanan misi sampai 3 kali. Dia dilempar batu, dia maju terus, dia dihajar orang, dia maju terus, dia ditolak di penjara, dia maju terus seperti orang gila, dia maju terus. Tapi itu semua dikerjakan untuk kepentingan Allah. Tapi di satu sisi lain dia juga nampaknya seperti orang waras, seperti bapak rohani yang baik, yang mengembalakan anak-anak didiknya, jemaat Tuhan yang sudah dimenangkan, begitu seperti bapak rohani yang begitu baik. Itu semua dilakukan demi kepentingan jemaat Tuhan. Tetapi mengapa Paulus mau melakukan semuanya ini? Kembali ya, hati kita kenapa harus berfokusnya kepada Kristus? Itu tidak ada lain karena kata Paulus, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti jika satu orang sudah mati untuk semua orang, jika Kristus sudah mati untuk segala bangsa, segala etnis, segala golongan, segala jenis kelamin, segala usia, segala latar belakang pekerjaan, segala latar belakang pendidikan, Tuhan Yesus sudah mati bagi semua orang, maka mereka semua pun itu turut dalam kematian Kristus itu. Sebab itu biarlah kasih Kristus yang sudah mati menebus kita, itu yang menguasai hidup kita. Siapa yang percaya bahwa kasih Kristus itu begitu besar bagi hidup kita? Boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Yang puji tadi mengatakan begitu besar kasih-Mu Tuhan, ya. Betapa besarnya kasih Kristus itu bagi kita yang telah menebus kita. Dan biarlah kasih Kristus yang sedemikian besar, yang sedemikian hebat, itulah yang menguasai hidup kita. Menguasai hidup kita ini berarti juga itu yang mengontrol hidup kita. Kasih Kristus itulah yang perlu mengontrol hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sungguh ingin mengucap syukur, berterima kasih begitu ya, kalau ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir secara onsite dalam ibadah ini, bahkan mengikuti ibadah secara online. Saya jujur saja terkejut Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu, ini gereja yang baru dirintis, dan di luar dugaan kami juga tidak mengusahakan yang bagaimana. Itu saya lihat bagaimana viewer di YouTube online gitu ya, itu bisa tembus 100, bahkan sampai 150 ke atas. Bahkan sampai tadi pagi pun itu masih ada yang WA kepada saya, ya saya ini setia ikut online ibadah di gerejamu. Sampai saya tanya, datang online, datang onsite. Dia berkata, ya masalahnya ini sakit mata ada katarak gitu ya, susah untuk jalan, nggak bisa jalan sendiri, itu gangguan. Tapi puji Tuhan, kemajuan zaman ya,
karena juga ada melalui pandemi, ada kemajuan teknologi, gereja bisa melakukan ibadah secara online. Dia pun diberkati oleh Tuhan melalui ibadah online itu. Dan itu jumlahnya sampai 100 ke atas, sampai 150 ke atas. Bagi saya untuk ukuran jemaat yang baru, yang datang sekitar ya seperti yang kita ada sekarang ini, tetapi lonjakannya yang di viewer begitu banyak, luar biasa. Tetapi yang saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika yang datang begitu banyak yang mengikuti ibadah onsite maupun ibadah online begitu banyak, jika kita tidak dikuasai oleh kasih Kristus, apa gunanya ibadah kita? Apa gunanya kehadiran kita? Saya mendorong setiap kita, ayo ketika kita semua datang beribadah, dikuasai kasih Kristus, dikuasai kasih Kristus, dikuasai kasih Kristus. Yang mau dikuasai oleh kasih Kristus katakan amin. Amin. Dan bahkan saya mengucap syukur begitu Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada begitu banyak saudara-saudara yang melayani, membantu pelayanan di tempat ini. Tetapi sungguh Bapak Ibu Saudara-saudari, saya selalu juga mengingatkan kepada para pelayan, dan bahkan kalau mungkin ada yang terlewatkan, saya ingin mengingatkan juga melalui mimbar ini. Yang ingin saya katakan, jangan sampai ketika kita melayani, kita datang beribadah, lalu hanya kesannya, wah itu untuk mendukung pelayanan gereja dirintis oleh Isai, ya, wah itu untuk membantu Pak Yusak, ya, wah itu untuk mendukung Isai, wah itu untuk mendukung Pak Yusak. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih untuk semua dukungan support yang sudah dilakukan selama ini. Tetapi saya ingin mendorong untuk kita lebih dari titik itu. Ya, biarlah pelayanan kita, kehadiran kita dalam ibadah, pelayanan yang kita lakukan, kehadiran kita dalam ibadah lebih daripada semua bantuan yang diberikan untuk Isai, untuk Pak Yusak, lebih dari semua itu. Adalah yang penting kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita mengalami hadirat Tuhan, dan hidup kita dikuasai oleh kasih Kristus. Hidup kita dikuasai, dikontrol oleh kasih Kristus. Hidup kita yang mungkin kita penuh dengan kesepian, mungkin kita datang dengan kita punya masalah, kita punya penolakan, kita mungkin bahkan merasa Tuhan yang jauh dari kita. Yang kami rindukan adalah ketika Bapak Ibu Saudara-saudari bisa hadir di tempat ini, kita sungguh boleh membuka diri kita dan kita mengalami ternyata begitu besar kasih Kristus itu, begitu kuat menyengkeram hidupku. Ternyata kasih Kristus itu begitu besar melingkupi aku. Ternyata kasih Kristus itu begitu besar mengontrol, menguasai hidupku, dipenuhi dengan kasih Kristus. Dan itu, hanya itu, ketika kita terus dibanjiri dengan kasih Kristus itulah, disitulah kita baru bisa menjadikan Kristus menjadi tujuan hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita alami kasih Kristus itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita bisa menjadikan Kristus sebagai tujuan hidup kita. Bukan hanya kita perlu berfokus kepada hati, tapi hati kita itu juga perlu diisi, dikuasai oleh hatinya Kristus, oleh kasihnya Kristus. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih Kristus itu. Yang ketiga, hidup kita harus hidup untuk Kristus. Sama-sama katakan untuk Kristus. 1, 2, 3. Untuk Kristus. Nah, apa maksudnya? Bagaimana kita bisa untuk Kristus ini? Ternyata di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 di situ dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Lihat permainan kata yang dilakukan di dalam ayat ini. Menarik sekali, ya, bahwa tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Mengapa? Karena kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, ya kita sama dengan yang mati. Sudah hidup, mati, begitu ya. Kebalikannya, yang saya suka warnai biru, kalau Kristus malah yang telah mati dan telah dibangkitkan. Kristus yang mati telah dibangkitkan. Sebab itu jangan kita yang sudah hidup lalu kita menuju kematian, begitu ya.
tapi biarlah kita juga ikut turut di dalam kematian Kristus dan kita mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus itu pun kita alami. Dan lihat, dikatakan bahwa kita perlu hidup untuk Kristus. Mengapa? Karena Kristus yang sudah terlebih dahulu dimati dan dibangkitkan untuk mereka, untuk kita semua. Boleh kasih tahu kanan kiri kita, katakan, Kristus mati dan bangkit untuk engkau. Kristus mati dan bangkit untuk engkau. Ya, kita kasih ingat sebelah kanan kiri kita, katakan, Kristus mati dan bangkit untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu kalau kita melihat apa sebenarnya menjadi tujuan Paulus sebenarnya, bagaimana maksudnya untuk Kristus, untuk dia ini seperti apa? Ini yang tujuan utama Paulus. Kalau ayat 15 ya, kita akan lompat cepat betul masuk ke ayat yang ke-20. Di situ kemudian Paulus mengatakan, jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah itu menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya Paulus ingin berkata, kalau Kristus sudah mati untukmu, ya untuk kamu bisa hidup untuk Kristus. Kalau kamu ingin berkata, aku mau hidup untuk Kristus, bagaimana kamu bisa mendapatkan kasih Kristus itu? Cuma satu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebab itu saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara-saudari kepada setiap kita yang hadir di pada saat ini, dalam nama Kristus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Apakah dengan kekuatan kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena di dalam ayat 21 yang Paulus berkata bahwa Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sebetulnya tidak mengenal dosa dan kemudian dibuat menjadi dosa, hanya melalui Kristus Yesus Tuhan itulah kita bisa dibenarkan, kita bisa didamaikan dengan Allah. Sebab itu sungguh ketika kita datang ke GBI Gideon ini, saya sungguh berharap ketika orang itu melihat GBI Gideon semakin dalam, melihat jemaat yang ada semakin dalam, yang ditemukan bukan semakin self-center, bukan semakin pastor center, bukan semakin local church center, tetapi semakin Christ center. Hidup yang diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berucap syukur begitu ya, bahwa GBI Gideon ini benar-benar diperhatikan oleh Tuhan itu luar biasa. Saya sempat menceritakan kapan lalu ya, bagaimana saya itu berdoa, Tuhan kami butuh basis, Tuhan pemain bass, tolonglah Tuhan. Oh Tuhan bukakan jalan. Saya berdoa enggak lama, sekitar 2 hari saya berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari tahu, tiba-tiba malamnya ada seorang yang menghubungi saya. Ini loh ya, anak saya ini bisa main bass. Ya, coba dihubungi. Saya, wah ini jawaban doa. Saya hubungi dan puji Tuhan bisa bergabung begitu ya. Tidak lama setelah itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga berdoa, Tuhan kami butuh pemain keyboard Tuhan. Ya, pemain keyboard ini diperlukan. Dan siapa yang sangka kemudian tiba-tiba ada seorang yang menghubungi saya, teman yang sudah lama tidak kontak dan tiba-tiba kontak. Ya memang ayah dan ibunya juga sempat berjumpa dengan saya di sebuah mall. Dan kemudian ayah ibunya mengatakan itu hubungi saya gitu ya. Dan kemudian yang lain lagi, saya sempat berjumpa dengan salah seorang teman dari SD, SMP, SMA itu ya, di sebuah pernikahan. Temannya ini berjumpa lagi dengan teman saya ini dan lalu berkata, kamu cobalah kontak saya. Lalu dia kontak saya dan berkata, wah ini sepertinya pertanda saya. Dan saya baru lihat itu profil WA-nya gitu ya. Oh ternyata bisa main keyboard gitu ya. Ayolah bantu gitu, puji Tuhan. Ya, minggu depan akan bersama-sama dengan kita mulai main musik di keyboard ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sadar gitu ya, itu saya perlu sungguh-sungguh bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara-saudari kalian. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tahu bahwa karena ini gereja baru dirintis,
keuangan kita itu secara perdanaan memang selalu minus tiap minggunya, ya. Dan kami sangat berdoa, Tuhan tolong, ya, kita nggak minta kanan kiri ngomong sama orang lain, nggak. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong bagi pendanaan di GBI Gideon ini. Dan baru kami berdoa, tidak lama, sekitar 2 hari atau 3 hari setelah itu, tiba-tiba ada yang menghubungi dan berkata, saya ingin memberikan persepuluhan itu, ya, ke GBI Gideon. Saya berkata, puji Tuhan, kamu jadi jawaban doa bagi GBI Gideon. Dan saya ingin mengatakan bahwa saya berkata sampai juga kepada istri saya begitu, ya, inilah bukti bahwa Tuhan yang berkenan kepada GBI Gideon. Tuhan sendiri yang mengutus untuk GBI Gideon ini, mendirikan GBI Gideon ini. Ini bukan karena Isai yang mau merintis gereja, Isai enggak. Itu semua memang hanya karena dalam kehendak Tuhan, dan Tuhan yang mengerjakan semuanya. Dan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuka jalan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin katakan, kalau Tuhan sebegitunya sudah memberkati, memperkenankan, memberikan perkenanannya bagi GBI Gideon ini, saya ingin berkata bahwa mari jemaat Tuhan, jangan sampai kita lalu belok sedikit, terseleweng sedikit, akhirnya menjadi self-center, pastor center, local church center, synodal center, ya. Tapi sungguh kami ingin mendorong, baliklah kepada Tuhan. Alamilah pendamaian dengan Tuhan itu, karena Kristus Yesus Tuhan itu. Itu hanyalah kunci untuk hati kita bisa dikuasai kasih Kristus. Ketika kita di dalam nama Kristus, kita boleh memberikan diri kita didamaikan dengan Allah yang sudah mati bagi kita dan sudah bangkit bagi kita. Bahkan saya mengucap syukur, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ya, di dalam banyak kesaksian demi kesaksian terhadap mengenai GBI Gideon ini, ada salah seorang yang sudah diupload di Instagram GBI Gideon. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Instagram Bapak GBI Gideon yang lalu, ya, saya sempat 3 hari itu dia melihat berturut-turut gitu, ya, itu diupload dia di Instagramnya. Salah satu itu saya mengucap syukur, dia berkata seperti ini. Di satu sisi dia berkata bahwa puji Tuhan bahwa GBI Gideon ini dikemas ibadahnya secara baik, sehingga jemaat bisa secara nyaman mengikuti ibadah. Saya bersyukur bahwa memang ada kesan yang seperti itu. Tetapi yang saya lebih syukuri lagi bahwa yang bersangkutan yang sama juga menyampaikan kesaksiannya bahwa puji Tuhan bahwa Tuhan hadir dalam peribadahannya. Saya ingin berkata, memang kehadiran Tuhan itu yang kami rindukan. Ketika jemaat boleh mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan, itulah yang kami rindukan. Bahkan itu juga yang kalau di dalam sebuah grup, ya, tidak di dalam grup GBI Gideon, Bapak Ibu Saudara bisa melihat ada testimoni kesaksian mengenai GBI Gideon ini, yang dia berkata, saya catat ini seperti ini, dia berkata, puji Tuhan, kami bersyukur masih diberi kesempatan berbakti di GBI Gideon dengan sambutan yang penuh dengan kasih persaudaraan dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh ya, ini sungguh kami rindukan supaya kita bisa punya persaudaraan in Christ. Inilah tubuh Kristus, inilah keluarga Allah. Tapi kemudian dia berkata seperti ini, ya, bahwa hadirat Allah hadir di setiap ibadah, sehingga kami memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati jiwa. Ini poin penting, hadirat Allah itu yang boleh dialami, itu yang boleh dinikmati, itu yang boleh mengalami perjumpaan dengan hadirat Allah. Dan kemudian dia berkata bahwa firman Tuhan juga mengundang jemaat untuk dengan taat setia berbakti melayani Tuhan dengan segenap hati jiwa. Dia berterima kasih buat berkat-berkat firman Tuhan. Ya, ini penting bahwa memang hadirat Allah, berkat Tuhan bukan hanya melalui pujian, tapi bahkan melalui firman Tuhan. Tetapi kemudian dia menekankan sekali lagi dengan berkata bahwa Allah Bapa selalu hadir di setiap ibadah kita. Ini yang kami rindukan. Bahkan tidak cukup lagi, di situ dikatakan lagi bahwa juga buat hamba-hambamu Bapak pelayanan menjadi berkat jemaat istimewa Bapak di surga, haleluya. Lalu dikatakan Roh Kudus selalu hadir dalam setiap ibadah. Amin, amin, amin. Tanda love gitu, ya. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini sampai 3 kali mengenai hadirat Allah. Itu yang kami
sungguh rindukan. Untuk kita sungguh dalam nama Kristus, kita boleh mengalami hadirat Allah, kita boleh dipenuhi dengan kasih Kristus, kita boleh memberikan diri kita diperdamaikan dengan Allah. Dan hanya ketika hidup kita dilimpahi dengan semuanya itu, baru kita bisa hidup untuk Kristus. Ketika kita sudah dilimpahi dengan perdamaian dengan Allah yang demikian dahsyat dan luar biasa, itulah baru kita bisa mempersembahkan hidup untuk Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari jangan sampai kita mengalami kemunduran rohani, tapi kita maju bersama dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ini tadi berbicara mengenai botol yang kosong ini, ya fokusnya bukan hanya di luar, tetapi fokusnya perlu kepada isinya. Perlu pada isinya. Dan isi ini, firman Tuhan tadi yang sudah kita bahas, ya fokusnya kepada isinya hanya bisa diisi dengan kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu hanya bisa digenapi, genap penuh itu hanya ketika kita ada perdamaian dengan Kristus Yesus Tuhan. Sebab itu, maaf karena ini miring ya. Sebab itu kalau ini adalah kasih Kristus, ya saya tidak ada dengan apa dengan ini ya Clio ya. Tapi kalau memang mau disupport dana ya boleh lah ya, di endorse boleh lah ya dengan Clio ini. Kalau Clio lagi menonton, ada pihak Clio menonton, mau endorse boleh lah ya. Nah, ya harus fokusnya itu kepada isinya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu ada kasih Kristus, perdamaian dengan Allah yang diberikan oleh Kristus Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang memenuhi hati kita, itulah yang memenuhi hidup kita, dan itulah yang inti dari semuanya. Sehingga kita bisa hidup untuk Kristus hanya kalau hati kita dikuasai oleh Kristus, ya. Hanya kalau hidup kita dikuasai oleh kasih Kristus, dan kita hanya bisa dikuasai oleh kasih Kristus kalau kita boleh mengalami perdamaian dengan Kristus. Dalam nama Kristus diberilah diri diperdamaikan dengan Allah, dan setelah kita penuh seperti inilah baru kita bisa memberikan seluruh hidup kita hanya untuk Kristus, menjadikan Kristus tujuan hidup kita dalam segala plan hidup kita, rencana hidup kita, semuanya untuk kemuliaan Kristus, semuanya sejalan dengan Kristus, semuanya hanya untuk segala kemuliaan bagi Kristus. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan bahwa sungguh kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kalau kami dituntut, kami harus hidup bagi Kristus, menjadikan Kristus tujuan hidup kami hanya dengan kekuatan kami. Kami sungguh mau mengatakan kami gagal, kami tidak akan bisa, kami ini orang-orang yang berdosa, kami orang yang sering kali gagal, kami orang-orang yang sering kali mengecewakan hati Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan dosa dan sungguh tidak layak. Tetapi terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, bahwa Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Firman-Mu mengajarkan kami melihat fokusnya pada hati kami, untuk kami, hati kami dipenuhi oleh kasih Kristus, dan hati kami bisa dipenuhi oleh kasih Kristus hanya ketika dalam nama Kristus kami mau memberikan diri kami diperdamaikan dengan Allah. Karena hanya Kristus yang telah mati, telah bangkit bagi kami. Engkaulah yang sanggup membenarkan kami yang berdosa menjadi orang-orang benar. Dan ketika hidup kami dipenuhi dengan kasih Kristus itulah, biarlah itu yang memampukan kami untuk kami hidup hanya bagi Kristus, tujuan hidup kami untuk Kristus. Bahkan apapun yang kami kerjakan bisa sejalan dengan kehendak dan rencana Kristus. Apapun yang kami kerjakan, kami mau mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu bagi setiap kami. Biarlah dalam segala apapun yang kami kerjakan seminggu ke depan, bahkan hari-hari ke depan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami rencanakan, semuanya kami persembahkan hanya untuk hormat
Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah dibagikan pada pagi hari ini, dan kita mau sama-sama berharap biarlah firman Tuhan yang sudah diberikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saat ini saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk kita boleh mempersiapkan hati kita, untuk kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Bapa untuk kami boleh mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dan kiranya Engkau boleh senantiasa berkati persembahan kami Bapa. Berkatilah setiap orang yang mengelola Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini boleh menjadi berkat, dan biarlah setiap persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persilakan semua dalam tangan penyertaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Kita akan menjaga diri bersama-sama. Katakan biarlah gunung-gunung pergi dan beranjak. Kita bersama-sama percaya bahwa Tuhan boleh senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan sudah hadir dan berkenan memimpin dan memberkati ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa melalui firman Tuhan Engkau meneguhkan iman percaya kami. Engkau memberikan visi yang baik, yang tepat, yang benar untuk kami melangkah ke depan bersama dengan firman Tuhan dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami berterima kasih kepada Tuhan bahwa Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk memberi persembahan dan memberi persepuluhan bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, jikalau kami dapat memberi, maka sebelumnya Engkau telah terlebih dahulu memberi berkat Tuhan kepada kami. Dan kami pun percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kami tidak berhenti sampai saat ini, tetapi ke depan Tuhan akan tetap memberkati, bahkan makin berlimpah di dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk manajemen dan seluruh karyawan hotel Tidak, sehingga oleh pimpinan dan kemurahan Tuhan melalui mereka kami dapat tempat yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan manajemen dan seluruh karyawan hotel Tidak dan pemiliknya sekaligus. Terima kasih. Kami pun ingin menyerahkan Tuhan bangsa
kami tetap mohonkan berkat kasih anugerah Tuhan melimpah di tengah keberbagaian yang ada di Indonesia ini, supaya di tengah keberbagaian yang ada, Indonesia tetap bersatu, Indonesia tetap diberkati Tuhan, dan damai sejahtera daripada Tuhan ada di bumi Indonesia ini. Nama Tuhan diagung muliakan. Terima kasih Tuhan, bahwa sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan, kirimkan malaikat Tuhan untuk mengawalinya, supaya kami tiba di rumah masing-masing dengan bekal iman yang makin segar, makin teguh. Kami pulang di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Namun sebelum pulang Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan atas jemaat Tuhan yang hadir saat ini, maupun mereka yang menyaksikan tayangan melalui online. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat kasih anugerah daripada Bapa yang di surga, membawa pulang keselamatan, damai sejahtera, sukacita dan kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, membawa pulang penyertaan dan pimpinan Roh Kudus